Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Tentu sehat kan? Ya puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat. Nah sekarang kita mulai lagi beribadah pada pagi hari ini. Masih ada malas-malas? Apa sudah dipersiapkan dari tadi? Apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita ini? Jangan lupa kita Alkitab, Kidung Ceria, ya. Dan satu lagi apa? Uang kolektenya. Oh iya kita nanya, Kak Eli sehat? Sehat Kak Bona. Puji Tuhan kita semua sehat ya adik-adik ya. Nah nanti kalau ada adik-adik yang sakit kita bawa dalam doa supaya adik-adik sembuh dan bisa menjalani penuh dengan sukacita. Nah adik-adik sebelum kita mulai seperti biasanya kita lagu Mars PA dulu ya adik-adik ya. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengaji kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengaji di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian ibadah impa kita bersaat teduh sebentar ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita nyanyi pembukaan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di saat pagi kami bangun, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Dan di saat kami juga bangun Tuhan, kami masih keadaan sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah pelayanan anak ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan bagi adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami Tuhan pagi hari ini ikut berkumpul untuk memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian IMPA pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita membuka Mazmur puji-pujian ya. Kita buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ke 8. Adik tahu kan? Mazmur itu kitab dari perjanjian mana? Iya, perjanjian lama. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Ya, Kak Buna baca di sini di gereja, adik-adik baca di rumah. Dengan kuat ya adik-adik ya. Oke, kita mulai. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita sambut Mazmur pujian ini dari Kidung Ceria 262. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik ya. Kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekarang mempersiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Elis. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan lagu puji-pujian yang disampaikan oleh kakak kita Bona. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun langkah kami hingga sampai di rumah-Mu ini ya Bapa, dengan tidak kurang suatu apapun.
Bapa, berkati kami, berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman buat adik-adik kami Tuhan, agar mereka juga dapat mengerti Tuhan dan dapat memakaikan dalam kehidupannya di setiap hari. Tuntun hamba Bapa agar hamba mampu Tuhan atas kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius 25, Matius yang 25 ayat 14 sampai 18. Sekali lagi adik-adik, kakak memberitahukan, kita buka Alkitab kita yaitu dari kitab Matius pasal yang 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorangnya 5 talenta, yang seorang lagi dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita. Judulnya yaitu gunakan kemampuanmu. Adik-adik di sini, kalau adik-adik telah menyimak dan membaca firman Tuhan kita, di sini adik-adik tahu menceritakan tentang apa? Tentang talenta. Tapi di sini adik-adik, kalau menurut Alkitab, talenta itu adalah sejumlah uang yang sangat besar adik-adik. Yang sangat besar, yang diperhitungkan itu di satu talenta itu dihitungkan 1 dinar. Jadi itu menurut upah mereka 1 hari. Di sini adik-adik, di sini ada 3 hamba yang bekerja sama tuannya, sama seorang kaya, yang pada saat itu tuannya itu mau berpergian. Dan di sini adik-adik, tuannya ini mempercayakan kepada ketiga hambanya ini, yaitu suatu talenta. Hambanya yang pertama adik-adik, dia memberikan 5 talenta. Hamba yang kedua, dia berikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga, tuannya memberikan 1 talenta. Adik-adik yang terkasih, kalau di dalam kehidupan kita yang dinamanya talenta itu, kalau menurut yang kita judulnya tadi kita tahu judulnya itu gunakan kemampuanmu. Adik-adik yang terkasih, di sini berarti tuannya itu percaya, memberi kepercayaan kepada ketiga hamba-hambanya ini, sehingga dia memberikan sebagian hartanya, yaitu berupa talenta, yaitu kalau di sini yaitu uang. Adik-adik yang terkasih, hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta itu, dia mengembangkan, berkembang, bertambah uangnya, bertambah talentanya menjadi 5 talenta. Jadi dari 5 talenta tambah 5 talenta jadi 10 talenta punya hamba yang pertama. Hamba yang kedua juga demikian adik-adik. Hamba yang kedua diberikan juga sama tuannya, yaitu sebesar 2 talenta. Dia juga seperti itu adik-adik. Dia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan tuannya kepada dia. Sehingga dia juga, talenta yang ada pada dia juga bertambah menjadi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga adik-adik diberikan oleh tuannya 1 talenta. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Malah hamba yang ketiga itu menanam, mengubur talenta yang diberikan oleh tuannya itu tadi ke dalam tanah. Sehingga tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa
bertambah. Jadi adik-adik kita bisa lihat bagaimana sifat daripada ketiga hamba-hamba tersebut. Di sini adik-adik kita harus mencontoh hamba yang pertama dengan hamba yang kedua. Mengapa adik-adik? Ada yang tahu? Kalau yang mungkin adik-adik tahu ya kan? Karena hamba yang pertama sama yang kedua itu berarti dia itu bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan tuannya. Kalau dia bertanggung jawab, siapa yang senang? Tentu tuannya. Tentu dia juga akan senang. Berarti dia adik-adik yang kedua hamba tersebut itu, dia mengerti tanggung jawabnya. Dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Dia menggunakan kemampuannya. Dia mau berusaha agar kepercayaan yang diberikan oleh tuannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Agar tuannya itu menjadi senang kepada mereka. Jangan adik-adik seperti hamba yang ketiga. Kalau hamba yang ketiga dia menanam talenta yang berupa uang tadi, yang 1 talenta, ya tentu saja tidak akan bertambah. Masa uang ditanam di dalam tanah apa bertambah? Tidak kan adik-adik? Berarti di sini adik-adik hamba ketiga ini orangnya malas. Dia menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap buat apa saya capek-capek untuk menambah, untuk mempergunakan kemampuannya. Adik-adik jangan seperti itu ya, jangan seperti hamba yang ketiga. Kalau adik-adik memiliki suatu talenta yang dipercayakan Tuhan kepada adik-adik, adik-adik harus menggunakannya dengan baik. Karena itu akan membuat Tuhan menjadi senang. Tuhan memberikan kita talenta itu masing-masing adik-adik, menurut kemampuan kita. Kalau adik-adik ada yang talentanya bernyanyi, ada yang bernari, ada yang melukis, ada yang membuat suatu cerpen, ada yang melukis, itu adalah talenta yang ada pada diri adik-adik masing-masing. Tapi pergunakanlah itu adik-adik untuk kebaikan, untuk pelayanan adik-adik. Jangan karena adik-adik punya talenta, punya kemampuan yang lebih, adik-adik menjadi sombong. Jangan karena adik-adik memiliki talenta yang begitu baik, adik-adik menganggap remeh, menganggap itu tidak penting. Tapi kalau adik menggali kemampuan adik-adik itu di dalam kehidupan adik-adik, misalnya adik-adik pandai bernyanyi, pergunakanlah itu talenta adik-adik itu dengan baik. Jangan kalau adik-adik ingin berkembang menjadi lebih baik, kemampuan adik-adik itu bisa dikembangkan, jangan terlalu sering kita asik bermain gadget, bermain game, sehingga kemampuan talenta yang adik-adik miliki itu akan menjadi padam. Seperti hamba yang ketiga itu, padam kan jadinya, karena apa? Karena dia menanam, dia tidak mau tahu, dia malas, dia iri hati, dia berpikiran jahat kepada tuannya. Jangan seperti itu adik-adik. Tuhan tidak senang orang yang tidak mempergunakan apa yang ada pada dirinya untuk kebaikan. Contohlah hamba yang pertama, hamba yang kedua, yang mau bertanggung jawab, yang selalu mengucap syukur. Kalau orang yang mau mengembangkan kemampuannya, talentanya adik-adik, berarti dia itu orang yang mau mengucap syukur. Karena atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita menggunakan kemampuan kita, talenta yang ada pada diri kita, kita juga akan orang tua kita akan juga merasa bangga, Tuhan juga merasa senang melihat apa yang adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Tunjukkanlah adik-adik itu anak-anak Kristus yang selalu mencerminkan kasih Kristus. Pergunakanlah
talenta adik-adik itu dengan baik. Jangan menganggap remeh apa yang adik-adik miliki. Karena kalau adik-adik miliki kemampuan adik-adik itu dengan tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Contohlah adik-adik hamba yang pertama dengan hamba yang kedua yang mau bertanggung jawab. Adik-adik masih kecil juga bisa bertanggung jawab di dalam kehidupannya, di dalam sehari-hari, di dalam melakukan kehidupan adik sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan adik-adik atau di keluarga adik-adik. Demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi menyambut pujian kita, bacaan Alkitab kita tadi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. 152 Bu Elis. 152 kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan doa Bapa kami diakhiri dengan kita akan mengangkat doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan dapat dipakai dalam kehidupan adik-adik kami dan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Jadikanlah kami contoh Tuhan Yesus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mau bertanggung jawab Tuhan di dalam suatu kemampuan yang ada di dalam kehidupannya Bapa. Berkati adik-adik kami di dalam masa pendidikan, di dalam masa saat ini Tuhan Yesus terkena masih dampak pandemi COVID-19 ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberi kekuatan kepada adik-adik kami, kesabaran dan ketekunan. Berkati pendidikan mereka Tuhan, yang mana mereka telah menerima hasil dari apa yang mereka dapatkan di sekolah Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka terus Tuhan, agar mereka juga tidak bosan belajar secara daring di rumah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati juga orang tua mereka masing-masing. Engkau berikan rezeki kesehatan kepada orang tua mereka, agar orang tua mereka juga dapat memenuhi kebutuhan adik-adik kami, baik dalam kehidupan mereka maupun di dalam pendidikan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Pelkat PA Bapa, di mana Tuhan Kau berkati para pengurus dan pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai kakak layan dan pengurus Tuhan Yesus senantiasa selalu bersyukur, bertekun Tuhan di dalam kami, melayani adik-adik kami dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga mereka, anak-anaknya Tuhan, di dalam dia sebagai hamba Tuhan, sebagai KMJ di tempat kami ini Tuhan, Kau juga memberkati dia, Kau berikan dia kesehatan dan pelayanannya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan, yang saat ini juga Engkau melihat Tuhan bagaimana keadaan bangsa kami, apalagi di Sumatera Utara pada saat ini Tuhan, di Medan. Begitu banyak yang terjadi dalam masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, Engkau berkati kami semua, agar kami Engkau berikan kesabaran Tuhan dalam menghadapi ini semua. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kiranya Tuhan Kau menyempurnakan doa kami ini seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, Kakak Bona ingatkan lagi kepada adik-adik supaya jangan lupa persembahan adik-adik serahkan ke Mama, biar Mama bisa masukkan ke amplop dan Mama bawa ke kantor gereja, adik-adik ya. Nah, sekarang kita menyambut persembahan kita dari Kidung Ceria 256, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Bersatu di dalam doa persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana adik-adik kami tadi telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang adik-adik kami baca, adik-adik kami dengar ya Tuhan, mereka dapat melakukan ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang punya talenta, yang punya bakat ya Tuhan Yesus, mereka harus mengucap syukur karena Engkau telah memberikan bakat dan talenta bagi mereka, dan mereka dapat menjagakan, mengembangkan bakat-bakat mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, di sini adik-adik kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Walaupun sedikit Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, persembahan adik-adik kami ini bisa menjadi berkat bagi untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Ya, di mana tadi udah sesebuna ini 267 ayatnya yang pertama saja ya. Juga siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, mulia dalam jaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya, percayalah dan mengesahkannya hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Untuk itu kita akan berdoa sebagai doa penutup.
Setelah itu adik-adik kita sama-sama berdiri, kita melakukan anugerah. Kita berdoa, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami, acara kami ini Tuhan, ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau selalu melindungi kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena semua kebaikan yang masih Engkau berikan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Amin. Kita selesai adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.